buat data dengan itu. Begitu. Jadi nyanak sembarang, kita bukan ahli statistik, tetapi dari data-data yang ada itu nyanak bisa sembarangan juga langsung juga pakai. Oh langsung jawab, oh ini kita membandingkan ini. Nyanak bisa begitu juga. Begitu. Itu aja tambahan dari kita. Terima kasih. Ya, masih lanjut ya. Merteo kita toh. Iya, kita juga mau tambahkan alamat. Pas tadi kan ada bertanya tentang variasi. Jadi variasi ini bukan mau tambah bikin berat mahasiswa, bikin skripsi, tambah-tambah tugas, akhirnya jadi tambah banyak. Tapi sebenarnya kalau kita masih ingat ada analisa sensitivitas, jadi kalau kita robah sedikit aja variabel beban, itu terlihat pasti ada perubahan kan di ketebalan. Nah, jadi sebenarnya tadi Freya ada salah menjawab. Jadi ini bukan mau cari tahu kapan dia mau overlay, bukan. Kita bikin variasi beban supaya kita tahu. Jadi kalau seandainya beban sekian, jadi ketebalan itu naiknya jauh sekian. Jadi kalau kita nanti gambar misalkan gini, beban sekian, tebal sekian, beban sekian, tebal sekian, atau dia di grafik ya. Jadi grafik kan kelihatan. Oh, dia ternyata signifikan sekali pada saat beban sekian sampai beban sekian. Nah, tapi itu sebenarnya cuma tambahan saja, bukan mau menambah supaya jadi berat deskripsi. Jadi supaya ada beda juga dengan teman-teman yang lain. Itu juga kita dengan Mercy sepakat bikin Pak Rizky. Begitu kan, Mercy? Rizky Rantung kan orang membuat begitu variasi beban. Karena dia soalnya nak mengkonversi itu data FWD ke bingkai membing. Begitu kan, Mercy kemarin? Ya. Iya, silakan Cik Dewi lanjut. Ya. Oke, baik. Kalau begitu ya itu. Tinggal tambahkan penjelasan bahwa selanjutnya untuk analisa regresi itu adalah untuk maksud seperti yang Merteo katakan tadi, untuk melihat sensitivitas ya. Tapi jangan bilang memvariasikan beban dengan lendutan yang sama. Ya enggak toh? Karena itu lendutan tergantung pada beban yang dia pikul. Kalau bebannya sedikit, lendutan tentu sedikit. Ya, Merteo. Bahasa begini sih mungkin lebih tepat. Kan data lendutan memang cuma satu. Dia cuma ambil satu dan data lendutan. Kemudian data lendutan kurang. Jadi kita pikir kalau begitu keliru ya. Iya. Karena variasi beban itu akan mempengaruhi lendutan. Nggak mungkin bebannya macam-macam, lendutannya begini Ci, begini. Kan pada saat orang survei di hari ini misalkan ya, dapat lendutan misalkan contohnya dapat lendutan misalkan sekian lendutannya. Kemudian LHR-nya sekian. Nah, LHR yang orang dapatkan tidak akan kita pakai langsung untuk menghitung tebal, tapi kita lendutan kita harus yang dipakai lendutan wakil karena kan satu segmen jalan itu kan dia panjang, ada berbagai macam lendutan. Maksudnya begini, jadi yang itu data LHR tadi, orang mesti hitung ulang, kemudian akan menjadi data ekivalen sumbu aksel di 10 tahun depan atau pakai angka I dan C. Nah, I itu kan keluar misalkan 10 juta, misalkan contoh 10 juta. Nah, 10 juta itu untuk data LHR yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, kalau orang roba-roba DP 10 juta, berarti kan sama dengan orang roba-roba bukan, boleh dibilang sebenarnya bukan orang roba juga beban sih. Orang roba misalkan di I. DPI orang ganti-ganti itu misalkan I 10%. Itu apa ini? Angka pertumbuhan lalu lintas. Nah, angka pertumbuhan lalu lintas. Pokoknya lalu lintas berubah, lendutan mau berubah. Kita setuju itu, betul. Logika. Itu kita setuju. Jadi jangan bilang mengambil variasi beban dengan lendutan tetap. Jadi orang bisa prediksi lendutannya berapa. Iya. Lendutannya mau jadi berapa kalau lalu lintasnya berubah. Kita boleh luruskan. Boleh tambah. Memang betul. Silakan, kalau memang beban bertambah berarti pengaruh lendutannya itu bertambah. Cuma kalau menurut kita pengertian di sini, lendutan itu kan data awal melalui pengukuran FWD, lendutan yang terjadi.
Ya toh. Nah sekarang yang mempengaruhi yang orang hitung itu keadaan pada saat lalu lintas saat itu waktu survei. Iya, betul. Ya toh. Nah, lalu lintas orang survei saat itu. Perbedaan variasi ini yang lendutannya itu tetap, tapi yang meningkat di sini hanya kita orang prediksi saja kira-kira kalau lalu lintas bertambah berarti bebannya pasti berubah. Pasti berubah, Kita betul. berubah. Jadi pengaruh beban itu bagaimana DP dengan CESA-nya berubah akan menghasilkan Lanjutan yang berubah berbeda. gitu. Jadi maksudnya berubah itu beban itu Jadi berubah akumulasi bebannya, bukan berubah lendutannya. LHR-nya tetap, tapi yang orang roba cuma ini yang DPI ditambah ini LHR yang dianggap berubah-berubah. kira-kira LHR-nya bervariasi kok. Ini dimaksud. Itu Jadi Pak. kalau supaya variasi LHR, misalnya begini, LHR yang variasi CESA toh. yang Variasi dihitung CESA CESA itu, mengakibatkan misalnya yang variasi dihitung lendutan, logika aja kok. Iya. maksudnya CESA yang betul kan Cik CESA yang Joyce. Iya. Nah, kemudian variasinya dikira-kira LHR-nya yang meningkat. Maksudnya Pak, ini LHR yang meningkat akan menghasilkan beban juga yang meningkat gitu. Sebenarnya kok dan Meki sebenarnya Ah. kan LHR-nya mungkin tetap toh. Tetapi kenapa Ah. DPC berubah? Karena DPI orang ganti-ganti Iya. tong tambah besar. Iya. Sehingga Jadi DPI pengertian total begitu Cik, maksud Jadi, begitu. dia berubah. Ya gitu. Iya. Jadi bagaimana kalau dia CESA naik apa Nah, CESA naik gitu. tapi bukan karena LHR bertambah, karena I yang turun lebih besar. Misalkan begitu. Atau umur pelayanan lebih panjang. Kan ada N toh, N 5 tahun, 10 tahun, tambah DPN-nya DPC naik. Nah, gitu. Jadi itu pengertiannya. Makanya tadi kita mau koreksi, player selalu bicara. LHR-nya tetap, LHR tetap sebenarnya. CESA juga naik mengerti karena DP lalu lintas bertambah. Iya, karena tuh jadi itu kan misalnya ada kalau kan dicarikan CESA kan dikali kumulatif toh. Kali 10 tahun. Iya. Jadi kalau dia misalnya beda, kalau misalnya survei bisa 1000 kendaraan, kontoran ganti 2000 pasti akan berbeda DP CESA. Iya. Itu. Tapi kalau di sini Inci Joyce maksud jangan robah itu LHR. Jadi tetap dengan angka pertama karena nanti kalau kamu robah itu lendutan pasti berbeda. Itu setuju kita. Iya. Tapi yang iya. tapi DP maksud kenapa tuh LHR tetap kok DP CESA akumulatif boleh bertambah? Nah, pertama orang ganti DPN sebesar, DPI tongkat sebesar, jadi dia bertambah. Mungkin begitu lebih tepat tuh bahasa Rian. Nanti Firani ganti di situ. Ya. DP keterangan kok. Ya. Ditambah saja keterangan. Gimana Cik Joyce, boleh begitu? Ya kira-kira begitulah, karena kan itu kan faktor pertumbuhan. Iya. Faktor pertumbuhan lalu lintas berkaitan dengan tahunnya yang bertambah toh. Iya, betul. Jadi itu N ikut tambah N naik, N-nya naik 10,5 gitu. Cuma kalau orang mau robah di I, misalkan robah di I toh, baru robah di N, orang yang mendapat angka bulat di N terakhir. Kan ini kayak kecelipatan bulat-bulat tuh, tambah 500. Iya, kasih bulat Jono. Nah, begitu tuh maksud begitu. Begitu. Jadi harus logikanya harus jalan ya. Lalu lintas itu misalnya tahun sekian tetap toh 100. Tapi dia mau bertumbuh kan, tahun kedua jadi berapa, tahun ketiga itu berdasarkan faktor pertumbuhan gitu. Jadi otomatis CESA-nya jadi berubah, lendutan mau jadi berubah gitu. Ya, setuju. Jadi kita bilang dari pertama memprediksi seindahnya 5 tahun kemudian I-nya sekian, N-nya berapa, 10 tahun kemudian, itu maksudnya. Ya. Sepakat? Nanti tambah penjelasan Jono di situ. Iya, jadi tambah penjelasannya Firani dan ini. Selanjutnya coba share lagi di apa itu, ini berkaitan dengan penulisan ya. Urut-urutan penulisan tapi ada hubungan dengan substansi. Coba Firani share itu daftar isi. Daftar isi dari skripsi. Bab 2. Terus ke bawah. Ini stop Jo. Oh, ke atas lagi. Sorry, ke bawah lagi, ke bawah.
di metode-metode itu. Nah, ini 261 terus stop Jo. 261 perencanaan tebal lapis. Coba kasih naik lagi supaya bisa ke 262 bisa dapat lihat satu kali. Sedikit sampai batas 261 coba. Sampai batas 261 ke atas. Itu scroll ke bawah dong. Ini kan 261. Ya, stop situ. Ini Virani, perencanaan tebal lapis tambah dengan metode PDT 05. Toh? Itu data-data yang kita butuhkan adalah lalu lintas, lendutan. Sesudah itu baru bisa desain tebal overlay. Nah, sekarang dengan 262 itu perencanaan tebal lapis tambah 2017. Ditulis di sini 261 lalu lintas. Toh 2622 desain tebal. Cip pertanyaan, apakah di sini tidak ada data lendutan? Dia ada analisa lendutan, Cip. Bagaimana? Ada untuk metode ada toh jawabnya, tapi kok nggak tulis? Cik lihat juga di dalam ada analisanya, tapi tidak langsung bilang desain tebal lapis tambah. Padahal desain tebal lapis tambah untuk dua metode ini, dua variabel ini, lalu lintas dan lendutan. Kalau Encik lihat begini, seolah-olah ini nggak mengerti. 2017 nggak pakai lendutan. Begitu juga dengan prayer ya. Prayer. Encik lihat begitu. Apakah menurut Ngoni 2017 itu tidak pakai lendutan? Prayer. Iya, Encik. Iya, cuman DP penulisan yang kurang tepat, Encik. Iya, dia di dalam ya, bukan cuma di sini. Karena Encik lihat di dalam juga begitu toh. Encik pikir kalau Ngoni salah tulis, ya oke. Mar kalau nyenak mengerti, seolah-olah dua metode ini berbeda. Ya. Ya. Oke. Encik kira itu saja. Dan tadi prayer, Encik ada dengar prayer ada sebut apa itu? VDF itu DP kepanjangan apa? VDF itu Vehicle Damage Factor, Encik. Iya, oke. Betul ya. Oh iya, ketika ada lek. Untuk kesimpulan ya. Kesimpulan dan saran dari dua-duanya ya. Kesimpulan itu tidak usah terlalu mendetailkan itu regresi. Detailkan dong hasil perhitungan struktur ya. Regresi itu boleh disinggung. Jangan terlalu cuma detail sekali regresi A, B, C, D. Kong cuma mau pakai tuh satu, jelaskan Jo. Atau tulis Jo, ini cuma mau pakai ini karena dia R-nya terbesar. Itu syarat syarat kita memilih model itu berdasarkan R terbesar atau R paling mendekati 1 ya. Kong di saran kalau enggak salah apa? Prayer atau Viranis tuh bilang saran harus menggunakan sebaiknya menggunakan analisa lendutan lain atau pengujian lendutan dengan alat lain. Maksudnya apa? Prayer, Sokang itu? Iya, Encik. Jadi kalau di sini kan kita tidak hanya FPD, mungkin kalau ada lendutan lain, misalkan dari lendutan alat Benkelman beam bisa ada hasil yang lebih. Tidak perlu begitu. Ngapain itu? Karena mau suruh kembali ke tahun zaman dulu, Dang. Kecuali ada alat lebih canggih dari FBD. Yang Encik tahu FBD paling oke lah sekarang ini. Jenis-jenis alatnya. FBD ada yang portable, ada yang apa itu
tinggal tergantung lokasi gitu. Kalau di utang-utang pakai jutu portable gitu. Tapi jangan bilang ya pakai lendutan lain. Kau mau bilang BB ya. Apalagi ngana kan nyanda meneliti tentang misalnya ada paper lain bilang oh BB lebih akurat dari FWD atau alat uji lain. Kalau orang ada meneliti tentang itu, baru orang taruh saran. Kenapa si B ada meneliti pakai alat BB misalnya, ternyata dia lebih akurat, terbukti begini begitu. Kalau nyanda, nggak usah suruh alat lain. Ya, jadi itu saran prayer. Mungkin Firani ada pakai saran begitu. Untuk Firani, Cik, cuman ada saran kan untuk menggunakan metode lain. Metode apa maksudnya? Metode perencanaan kebal perkerasan lain? Atau metode apa? Hah? Iya, itu Cik, sama metode. Joto. Maksudnya apa? Kalau Firani ada misalnya ada studi literatur toh, metode perencanaan dari model mekanistik empirical ala Asto itu misalnya ternyata dia hasil lebih tahan lama gitu. Boleh-boleh no, tapi kalau nyanda nggak usah Jo. Saran lain lah yang berkaitan dengan yang orang ada bikin penelitian. Yang orang nggak bikin penelitian nggak usah kasih saran. Oke. Jadi Firani hapus itu, prayer hapus, ganti dengan saran yang berkaitan dengan apa. Misalnya saran untuk dua metode ini, yang satu lebih di mana, kurang di mana, jadi pilihlah yang satu. Dua metode tuh yang di itu. Oke. Nerteo cukup sekian yang dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Inci Joyce. Nerteo boleh, sorry. Iya, saya buka lagi untuk sorry. Silakan. Waktu dan tempat diberikan. Ini untuk Firani sama Prayer ya. Kesimpulan kalian itu sudah tidak tujuan penelitian itu tidak ada tujuan bahwa kalian akan mencoba dengan nilai ini yang berbeda ya, beban atau lalu lintas yang berbeda ya. Nah, sementara di kesimpulannya ada. Kalian ada kesimpulan yang itu, yang pakai SPSS itu. Nah, jadi supaya dia ada ininya kesimpulan itu coba berarti tujuan penelitian itu harus diperbaiki. Ya. Oke, dua-duanya. Jangan kita tadi sudah bercerita panjang lebar soal eksponensial lah dan segala macam, SPSS, statistik, ternyata tidak ada di tujuan penelitian. Ya. Jadi karena kalian sudah membicarakan itu dengan panjang lebar, tujuan penelitiannya harus dirubah. Ya. Dan kesimpulannya seperti yang Cik Joyce bilang tadi, SPSS itu tools, ya. Jadi apa kesimpulan kalian sebagai seorang engineer? Ya, dengan adanya perubahan variasi itu. Oke, terima kasih Nerteo. Terima kasih Inci. Sekarang saya buka lagi kesempatan bertanya untuk teman-teman dosen kalau masih ada, Steve, Hermeki. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan mahasiswa. Silakan mahasiswa, ini ada Doli, ada David, ada Ivan, ada William. Ya. Ini rambitan ini bukan KP anak ini, rambitan. KP anak, no, masa kan dia mau pakai pandai. Coba David kata. David, ini rambitan. Silakan David. Sama nih Firani kan ada DP Manopo di belakang. Dan Meki apa itu? Firman. Begitu ya. Saudara Meki.
Kalau menopo dan menopo pasti bersaudara, no? Itu salah, Hanya menopo makanya itu kan, tanya ya, Birman itu. hanya menopo. Ya, silakan David, boleh bertanya. Baiklah, saya mau bertanya kepada kakak-kakak Kak Prayer dan Kak Firani. Kan ada dua metode yang dipakai oleh kakak-kakak, yaitu metode Bina Marga 2005 dan Bina Marga 2017. Apa yang mau saya tanyakan kepada kakak-kakak, apakah hasil perbandingan yang paling signifikan antara kedua metode tersebut, antara Bina Marga 2005 dan Bina Marga 2017? Signifikan ini maksudnya parameternya atau? Iya Kak, mungkin parameter atau apa? Boleh jawab, so mungkin Firani itu hasil kesimpulan yang perbedaan yang paling signifikan katanya antara dua ini. Silakan. Ya, jadi perbedaan yang signifikan dari kedua metode yang digunakan ini itu ada di analisa analisa lalu lintas dan juga analisa lendutan. Nah, kalau yang di Bina Marga 2017 kan dia ada lendutan maksimum dan lengkung lendutan. Sedangkan untuk yang Bina Marga 2005 itu dia cuma menggunakan lendutan wakil dan lendutan rencana. Nah, kemudian di analisa lalu lintas juga ada perbedaan itu golongan yang ditinjau. Untuk yang PDT yang Bina Marga 2005 itu golongan yang ditinjau itu hanya kendaraan ringan dan berat, di mana itu terdapat di golongan 2 sampai golongan 7C. Sedangkan untuk metode Bina Marga 2017, dia hanya meninjau kendaraan niaga dengan jumlah 6 roda saja yang ditinjau, yaitu golongan 5A sampai golongan 7C. Iya. Ya, bagaimana David? Tapi tadi Firani sebenarnya menjelaskan pakai slide yang tadi kan bagus kelihatan. Bagaimana David? Boleh terjawab atau masih kurang jelas? Sudah jelas, Mir. Ya. Sudah jelas. Berikut diberikan kesempatan Iwan Ritonga. Silakan Iwan. Habis itu Gerrit. Nah, itu Gerrit. Oh, kalau kita Mir, kita punya pertanyaan cuma sederhana untuk Kak Prayer. Kenapa Kak Prayer mengambil kedua metode tersebut untuk dibandingkan? Oke, jadi ya terima kasih atas pertanyaan. Jadi kenapa dua metode ini yang saya ambil? Karena pertama, dua metode ini adalah metode yang sering digunakan dalam pekerjaan overlay atau perhitungan overlay, dan juga kedua metode ini memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk perbedaan-perbedaan ini saya mau melihat kayak hasil dari metode 2005 dengan prosedur perhitungan sedemikian rupa, perbedaannya itu bagaimana dengan Bina Marga 2017. Karena kalau di Bina Marga 2017 juga merekomendasikan pedoman PDT 05/2005B ini sebagai pedoman yang lain untuk menghitung overlay. Jadi
itu, lebih ke melihat hasil dari perbedaan kedua metode, padahal kedua metode ini itu yang lumayan sering digunakan dalam pekerjaan overlay. Oke, bagaimana? Boleh terjawab? Ya, boleh. Oke, tadi siapa Inci? Berikut Gerrit. Mana Gerrit? Gerrit. Silakan Gerrit Kolino. Oh, benar sebelumnya belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan, Rizky-nya Inci. nggak hadir nih. Mana ya? Ada tadi dia, Ner. Mana? So, tak keluar. Oh iya. Iya. Ini Desion masih rajin. Ada lagi? Desion mau tanya ulang, boleh Desion? Siapa yang lain? William. Ini William Butterbongs. Tadi dia buka kamera, sekarang Soman. William, ayo Rapunzel. Ya, oke, sudah. Begitu aja boleh. Ini jam 11.42. Bagaimana kita akan taruh di waiting room yang bersangkutan, Prayer dan Pirani, dan untuk mahasiswa yang sudah join seminar, kami ucapkan terima kasih, salam sehat, silakan untuk bisa leave. Kemudian yang mahasiswa sedang ujian kita akan taruh di waiting room. Terima kasih, silakan bisa leave. Yang Desion kan bukan mahasiswa, so jadi alumni. Gerrit, kemudian Iwan, boleh leave. Oke. Nah, sekarang kasih Mner. Kasih semuanya. Mner. Iya, silakan. Ini mau taruh dulu di waiting room, Pak put in waiting room. Kemudian Pirani juga put in. Nah, ini pasti nak keluar, berarti nak ada di dari tadi. Pasti saya mau kasih remove juga. Saya keluar coba dia. Iya. Berarti dari tadi nak ada dia. Oke. Orang absen kehadiran lah, ketua. Orang print screen, tapi orangnya. Ya, kita bilang pada orang ada print orang juga foto sendiri. Nanti Encik mau compare dengan foto dokumentasi yang ada di KDK. Itu Kang. Ada Mnerteo Sobagi lebih dulu. Sudah. Oh, Mnerteo itu. Sudah. Bukan. Tuh ada roba tuh berita acara. Oh, sudah, roba. Sudah, saya kirim di grup. Iya, kita edit lagi. Sudah. Iya, sudah. Biar aja kita bikin, nanti kita share. Oh, oke. Iya. Jadi kita edit. Nah, ini bagaimana teman-teman, Bapak Ibu dosen, apakah kita akan lanjut atau kita cukup sampai sini? Saya serahkan untuk kita diskusi. Silakan. Kalau kita lanjut juga boleh, istirahat dulu. Ya, kalau kita lanjut karena ada orang juga boleh menguasai juga materi. Ini lanjut Joko. Steve. Iya, lanjut ya. Encik Joyce. Nah, sekarang kalau unmute Joyce. Kalau mau lanjut jam berapa ini? Ini sekarang 11.44. Si Joyce unmute dulu. Sudah. Ini lama. lagi 15 jam 12 toh. Jam 1 Jo boleh? Terlalu lama jam 1 Encik. Oh oke, setengah 1 Jo. Iya, kalau boleh kan makan 20 menit, 30 menit lah. Iya, boleh 12.15 bukan setengah 1. Boleh? Begitu. Steve mau masak tuh. Messi mau masak. Baru mau jadi tuh nasi. Ya pokoknya biar Jo 12.15. Kita acara oke Jo. Sudah, oke. Itu mau baca dulu berita acara tuh. Tinggal baca toh? Iya, tunggu. Nanti cek dulu berita acara. Oh iya, sedikit dulu berita acara, baca kok, panggil masuk ulang ke orang. Iya, tunggu. Kita sementara edit taruh foto deh. Foto-foto. Taruh jatuh foto kompangnya. Iya, tunggu. Itu Gary Goniwala, kita tanya. Iya. Oh iya. Katanya dia ada mata kuliah yang mau hapus lagi. Kenapa begitu? Iya, dia kita bilang pada dia, kita bilang lapor cepat Pak. Karena itu yang lalu dia hapuskan itu almarhum toh. Iya, nak ada James. Nah, cuma sekarang itu mesti pakai dekan karena dekan kan sibuk.
Jadi kita bilang pada dia, anak cepat Jo, konfirmasi terus Jo Pak Cindy. Nah Cindy belum lama datang lah dia sibuk tuh mahasiswa dan udah antar mahasiswa. Iya. Cepat Jo anak urus dulu karena anak kalau belum hapus tuh mata kuliah di transkrip belum boleh anak. Masih. Makanya baik ikut itu harinya enggak langsung. Iya. Tak kalau mau langsung enggak salah, cuma nanti kurang mau itu. Cuma sekarang karena dia mulai tahapan sendiri antara seminar dan sidang, dia mesti bersih dulu DP transkrip. Jadi kita bilang cepat aja, karena sudah tunda 1 minggu dengan mana gitu. Jadi asistensi Pak kita tuh perbaikan. Ele bikin tuh tabel apa tanda tangan itu yang sudah asistensi. Berapa kali balik? Saya bilang, siapa kacau begini tuh nama dosen ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Baru deh. Presentasi orang sih. Presentasi pansinsi dan ner. Saya bilang masa ngana tahu tuh artistik sedikit kalau mau lihat. Masa itu mesti kasih ajar nggak mau? Loyo kok dia. Kira ngana boleh begitu kasihan. Soalnya enggak mahasiswa kan sama semua tuh jadi. Memang kalau jaga asistensi online begini, orang jadi gregetan sendiri. Mau suruh bagaimana Pak dia? Apa maksudnya selama kita jaga asistensi terasa itu tuh polinomial dan itu ada sampai Gary itu niwal juga dari situ kan kita sampai polinomial ordo 6. Apakah memang perlu kok sampai ordo 6? Itu kalau juga bukan tukang penyelesaian dengan matriks tadi itu kalau tidak saya tunjuk tuh itu sampai 6 kali 6 loh di matriks itu. Sedangkan 3 kali 3 aja kalau mau hitung kewalahan. Coba di SPSS kan tidak ada order 6. Dong hitung bagaimana itu tuh order 6 itu. Benar Teo? Oke, SPSS benar ada itu. Ada? Ada. Tadi di DP menu enggak ada? Ada. Karena orang yang mungkin karang tuh orang itu pakai SPSS. So itu makanya. Ada orang yang bikin pakai SPSS. Soalnya juga kalau mau kecenderungan dia semakin banyak DP itu, tentu DPR kuadrat itu semakin tinggi juga. Maksudnya kayak begini, Mir. Itu yang jelas tuh orang sepakat tuh bahwa itu cuma 1x juga bebas. Nah, tetapi memang kalau dia semakin tinggi DP nilai order, maka akan semakin baik DPR bahkan menjadi 1. Nah, itu orang yang bisa pungkiri, betul. Tapi memang itu yang paling tinggi DP koefisien determinasi ataupun korelasi. Nah, memang akhirnya orang acuan ke situ, itu yang terpakai, yang terpilih. Begitu. Nah, itu dan tuh ada tuh yang DP eksponensial itu dapat 1, bagaimana itu? Nah, kalau itu dapat 1, itu pakai yang 1 yang tadi yang apa kalau salah. Makanya. Dapat lihat ini tadi share. Nah, iya. Itu dia. Nah, ini orang bisa baca atau kasih ke mahasiswa. Supaya orang mengerti apa tuh dong baking. Tuh. Iya. Di sini ada yang ini kan model regresi ada. Sederhana berganda. Yang di sederhana linear non linear. Begitu juga di Tapi begini Joyce, mesti bedakan. Kalau yang berganda itu sih naik atas. Nah, yang berganda itu baca apa? Lebih dari 1 kubah bebas. Itu tadi yang dipermasalahkan. Ini bukan berganda yang polinomial itu bukan diisi berganda. Sederhana. Oke. Kalau bukan berganda berarti DPX variabelnya cuma 1x. Cuma 1. Iya, cuma 1. Cuma dia non linear, kita setuju non linear. Ini yang maksud di polinom ini polinom. Jadi bawah. Yang di bawah ini yang sebelah kiri sederhana, ada 2 linear, non linear toh. Nah, yang non linear di polinomial. Jadi dua-dua baik sederhana maupun berganda ada linear, non linear. Ini juga linear. Iya, tapi yang sederhana tapi maksud yang yang sederhana juga ada polinomial, ada multiplikatif. Iya, yang orang bikin sekarang yang sederhana. Yang orang bikin sederhana. Jadi ini sederhana tapi polinomial. Nanti lihat di bawah sini. Sederhana polinomial itu yang bagaimana? Ini sederhana non linear. Ini tadi tuh Mersif udah tampilkan, Mersif.
Ini kalau tadi Iya. tuh beta 0 itu Itu order. konstanta. Kemudian tuh beta 1 itu koefisien. Bukan Koefisien bukan regresi, kubah iya. bebas. Jadi cuma satu Yang kubah bebas. yang variabel yang x ini. Iya, tapi cuma satu. X-nya bukan x1 x2, tetap cuma x satu. Terus ini Kalau ada so- selanjutnya. Kalau ini kalau kan Kalau dia so berganda apa? so ada x1 x2. Iya. Bahaya dia Orang kalau dia tahu ini, kalau dia Ci. so Karena Cuma, orang Pak. cuma isi di software. Langsung Iya, keluar. orang kan nyanda apa-apa sih kalau cuma pakai software, tapi mesti mengerti lah kenapa itu dibikin begitu. Makanya karena orangnya taruh penjelasan bahwa itu untuk memprediksikan. Toh, orang mesti tahu maksud bikin regresi itu untuk apa. Untuk mau cari apa, Nerteo bilang sensitivitas. Iya, betul. Seberapa sensitif metode itu terhadap perubahan. Iya. beban Ini kok lalu ini lintas. kita boleh share kalau kenal Pak Nerteo, Deng, Ibu ada Ellen. satu loh Nerteo. Itu Iya, yang silakan. data for untuk polinomial itu juga harus dilihat DP data, Ner. Iya betul betul. Nggak bisa langsung ambil copot langsung. Oh iya. Jadi kita orang mesti lihat DP data. Apakah dia sesuai dengan boleh mau pakai polinomial atau enggak. Nah, Jadi sekarang kalau orang pukul ya, sekarang rata semua dan DP. iya, maksudnya begini, sekarang apakah itu data itu tidak sesuai? Tentu kan itu orang cek, no? Masuk kan. Oh. Jadi boleh pakai polinomial. Gitu. Nah, kita mau lihat, mau kasih tahu. Ini kenal Pak Ibu Ellen Tangkudung, dosen di UI. Iya Dia, tahu. nah, DP tesis S2 kita sempat copy. Itu dia bikin variasi beban ini. Jadi dia judul apa? Analisa sensitivitas terhadap ketebalan perkerasan, waktu itu masih pakai metode ASTO 86. Nah, itu dia PS2 skripsi di STJR. Nah, mudah-mudahan kita boleh searching nanti di Coba apa? mau lihat DP variabel apa-apa. Iya, cuma soalnya nggak ada Pak kita. Kita dulu sempat copy hard copy. share dulu ini siapa yang share ini? Stop dulu. Ya, so DP file kita belum punya yang hard copy, apa yang soft copy. Tapi Itu kok, kita Ner. boleh searching Betul. di Bilang kok pada orang DP sumber itu supaya orang taruh di daftar pustaka. Dong daftar pustaka selalu sedikit terus ya. Iya, Masih Makanya harus pada Ner cari. Iya, punya yang setuju, boleh ambil. setuju. Nanti kita Supaya boleh. tampilkan. Supaya boleh itu. Iya. Boleh Ini- apa tuh orang boleh dapat dan. Nah, ini berita acara, boleh teman-teman lihat. Ini sudah ada. Ini seminar hasil, belum ujian. Belum kelihatan ini. Oh, belum kelihatan Kak. Ya, agak lalot kok dari ini sama. Ujian ini Ner. Ini seminar Bidang hasil. kompre- Ini Nah, itu di atas DP judul. DP Iya. judul di atas. DP judul kita belum hapus, no ini makanya saya bilang mau mesti ganti Kang, mesti ganti Kang. Jadi itu Iya. apa? Seminar hasil. Itu loh. Seminar hasil loh. Oh, tunggu kita share yang satu mungkin DP kepala mungkin benar, DP kop. Tunggu kita share. Orang kok cuma backing di satu. Sebenarnya dong bikin dua-dua. Ada dua kok dong backing. So DP kop kepala sebetul kalau di kedua. Oh, ini Kang. Ini Kang kop kepala Kang. Iya. Jadi ini kita copy paste, kita pindah di sebelah. Yang sebelah DP betul, yang sebelah kita ada edit dari sidang. Harusnya kita pakai itu ya. Iya. Nah, ini. Ya, sekarang kita mau share screen ulang. Ini kalau tuh judul sampai banyak sama, akhirnya pusing mau DP isi itu supaya enak sama. Juga cari mau isi apa tuh boleh mau isi. Akhirnya lingkai jadi polemik teh. Enggak apa-apa kalau dia ada kasih studi kasus jalan mana gitu. Kan biar sudah dia bikin aneh-aneh kaget mengerti le. Enggak apa-apa Itu ya. loh makanya saya bilang kasus. Polinomial nggak usah sampai 6 Jo. Kalau lupa tadi sampai 3 boleh lah. Persoalan 6 aduh. Orang cek dulu ini satu-satu. Ini berita acara, seminar dan daftar hadir seminar hasil konsep skripsi, tugas akhir online. Pada hari ini hari Kamis kan? Kamis tanggal 25 November 2021. Setelah dilaksanakan kegiatan ini seminar hasil, yang lain sudah dicoret terhadap mahasiswa.
Firani Angelo, Firani Trinity Angelo, NIM sekian sudah betul. Kita izin bikin nasi dulu ya supaya. Iya boleh. Nah, baru nama-nama sudah betul. Catatan apa ada yang mau campur ditulis ini silakan. Perbaikan juga nanti dikonsultasi ke dosen. Perbaikan di konsultasi ke dosen masing-masing. Ke dosen masing-masing. Yang ada batas waktu? Nggak ada. Yang ada lebih cepat dia lebih bagus, no? Iya. Yang maksimal berapa minggu? 2. Ada tuh Gary, Mek. Gary, kita rekiso kasih tuh Firani preskripsi. Oh napa? Mana iko pa dia mar boleh copy paste ya. Iko DP urut aduh. Nah tidak nih Gary. Ya le tetap dia mau ganti-ganti tuh kalimat. Mana so dia baking. Dia mau ganti ke tuh beda dengan Firani mar jadi salah tuh DP pengertian. Maksimal 2 minggu ya tahu ini. Supaya nyanak jadi lupa Gary. Boleh, Jo, boleh. Maksimal 2 minggu, batas waktu akhir, perbaikan. Ini, oh iya boleh. Kan dia sebentar juga di berita acara sidang kan ada itu juga tuh. Terus ulang loh itu 2. Iya, terus ulang betul. Dari jadwal pelaksanaan seminar hasil. Begitu Jo. Karena terus ulang nanti kalau di apa? Oke, gitu. Ini kita turunkan mesti naik ulang. Oke, sudah. Nah, sekarang ini belum ada kan? Ini belum ada. Jadi konsep skripsi dinyatakan diterima dengan perbaikan, gitu kan? Jadi ditolak, dicoret, kemudian diterima ini kasih bold. Apa COVID so? Nah, jadi ini sudah kan begini kan? Benar-benar cici. Oke, kita save dulu ini. Sekarang kita ganti dengan, kalau ini tadi Firani, sekarang kita ganti dengan prayer. Nah, ini prayer sama, jadi dinyatakan diterima dengan perbaikan, kemudian ditolak, dicoret. Nah, catatan perbaikan kita copy dari yang satu. Oke, sudah begitu. Bapak Ibu dosen, betul. Ini berfoto, sudah beda. Ini kan ada pakai judul dari prayer. Kalau yang sebelah pas Firani lagi kasih presentasi itu FWD. Nah, ini juga ada Firani Pemuka. Sudah kan? Gimana? Saya boleh panggil orang dua? Panggil. Oke. Boleh. Kita sama-sama mati. Jam 12 ini? Iya, jam 12. Boleh panggil. Sama-sama panggil ya kan? Satu-satu. Sama-sama. Sama-sama, Jo. Iya. Ya, selamat bergabung kembali Prayer dan Firani. Benar-benar dan Cik sudah diskusi dan kita akan menayangkan hasil berita acara. Jadi yang pertama karena tadi yang presentasi Firani, maka Mir coba mau tayangkan berita acara dari Firani. Sudah? Mohon yang bersangkutan bisa berdiri Firani karena ini pembacaan. Ya. Sorry, Berteo. Ya. Ada keterangan di situ bahwa skripsi ini mau dilanjutkan, sorry kita lupa sampaikan. Oh iya. Bahwa di situ ditambahkan dapat dilanjutkan dengan apa sidang. Saya audio dulu pada orang atau sama nanti Berteo aja nanti. Biar ya sudah boleh kok show-nya lama. Iya. Boleh. Sudah, sekarang semua langsung dibacakan. Jadi yang pertama, saya akan baca hasil berita acara dari Firani. Karena tadi Firani duluan seminar. Saya akan share screen.
Ini sudah berdiri, kalian berdua sudah berdiri. Boleh? Nah, prayer juga berdiri sama-sama karena mau baca simultan. Biar mau foto ini boleh sikap sempurna, boleh. Prayer apa teh? Kamera saya maruku sedikit pada pali ada berdiri, ada pali itu celana hitam atau enggak pakai celana hitam ini. Celana pendek dia. Iya, Ada. kamera kasih buat kita sedikit. Rupa Fira ini kan ada prayer di berokok. Celana pendek sama nemner. Ah, sikap sempurna. Biar mau foto 1, 2, 3. Kemudian abang mau paste dulu di WA supaya nama hilang. Ya, Cik Jo. Cik Jo ada miring. Oh, Cik Jo miring. Cik Jo sudah terima apel, tunggu Cik Jo. Oh iya, sorry. Ulang. 1. Cik Jo masih Cik Jo boleh menghadap ke muka, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Tunggu, mau paste dulu di WA. Oke. Baiklah, kita akan segera lanjut. Tadi skor sempat diberlakukan, sudah dicabut. Kita akan segera membacakan berita acara. Jadi ini adalah berita acara hasil pelaksanaan seminar hasil atau konsep skripsi tugas akhir secara online dari mahasiswa atas nama Firani Trinity Lanielo NIM 17021101049 program studi teknik sipil dengan judul Analisa Perbandingan Desain Lapis Tambah Kekerasan Lentur dengan menggunakan metode PDT 5-2005B dan metode Bina Marga 2017. Studi kasus ruas jalan nasional Walter Menginsidi nomor ruas jalan 00811K. Komisi penguji yang terdiri dari Insinyur Theo Kasendo, Dr. Insinyur Joyce Ewani MSI, Insinyur Meki R.E. Manopo MT, Steve Panilewen STMT, Lucia GJ Lalemintek STMT sudah hadir dan konsep skripsi dinyatakan diterima dengan perbaikan. Nah, kemudian ada catatan di sini, perbaikan ini harus dikonsultasikan ke dosen masing-masing dengan batas akhir perbaikan adalah 2 minggu dari jadwal pelaksanaan seminar hasil. Dan yang paling penting adalah dapat dilanjutkan ke sidang. Jadi untuk Firani dapat dilanjutkan ke sidang. Firani masih tetap berdiri, sekarang akan ganti dengan berita acara dari prayer. Ini adalah berita acara dari prayer. Langsung saya sebut di nama saja, Prayer Joshua Porong, NIM 17021011108, Prodi Teknik Sipil, judul skripsi Analisa Perbandingan Desain Lapis Tambah Kekerasan Lentur dengan menggunakan metode PDT 05-2005 dan metode Bina Marga 2017, studi kasus ruas jalan nasional batas Kota Manado, WORI, nomor ruas 5001700. Komisi penguji yang terdiri dari Insinyur Theo Kasendo STMT IPU ASEAN Eng, Steve Panilewen STMT, Insinyur Meki R.E. Manopo MT, Dr. Insinyur Joyce M. Wani MSI, Lucia GJ Lalemintek STMT sudah hadir dan menyatakan mahasiswa hasil seminarnya diterima dengan perbaikan. Kemudian dengan kesimpulan catatan yang sama, perbaikan dikonsultasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Kemudian batas waktu akhir perbaikan adalah 2 minggu dari jadwal pelaksanaan seminar dan dapat dilanjutkan ke sidang. Jadi pembimbing di sini bukan lagi terbatas hanya pembimbing 1 dan 2, tetapi sudah termasuk semua yang masuk dalam komisi pembimbing 5 orang ini. Demikian atas perhatiannya, dan ini sudah selesai pada saat pembacaan seminar sidang, dan sidang ini akan kami stores dan akan kami lanjutkan nanti pada jam 12.30 paling lambat. Jadi 12.30 sudah mulai, kalau bisa 12.15 sudah masuk dalam persiapan. Demikian semuanya, terima kasih. Selamat buat Firani dan Prayer yang bisa lanjut ke tahap berikutnya pada hari ini juga. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, Engineer Meki, Inci Joyce, Engineer Steve, dan Inci Lucy yang sudah hadir bersama-sama memberikan masukan, saran, dan ujian pada hari ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi, tapi jangan leave. Kita akan mulai lagi pada jam 12.30 paling telat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh. Firani, Prayer, boleh so ganti pakai jas ya?